I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai degradasi obat ibuprofen. Perkenalkan, nama saya Arin Tias dengan NIM O1A122009. Saya Zahra Ningrum dengan NIM O1A122202. Saya Abi Maksadi dengan NIM O1A122002. Saya Jen Utari dengan NIM O1A1222207. Saya Andini Safira Nanda dengan NIM O1A122099. Saya Anggi Mani Pratio dengan NIM O1A1222100. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri yang pertama. Baik, materi pertama mengenai degradasi obat. Degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau dari senyawa aktif menjadi senyawa yang inaktif. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam jalur, antara lain adalah hidrolisis dan oksidasi. Degradasi obat mungkin akan berubah bentuk secara estetika sehingga tidak dapat digunakan. Produk yang digunakan dapat mengkontaminasi jika didapati perubahan yang signifikan, seperti perubahan warna dan bau. Obat mungkin akan terdegradasi menjadi substansi toksik. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui tidak hanya beberapa banyak obat tersebut berkurang, tapi juga apa yang menyebabkan terdegradasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Hidrolisis dan oksidasi. Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat yang menghasilkan satu zat baru atau lebih. Hidrolisis terjadi di mana nukleofil seperti air dan ion hidroksi yang ditambahkan kemudian akan membentuk senyawa intermediate dari leaving group yang terletak pada tahap selanjutnya. Degradasi melalui reaksi hidrolisis dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pH larutan, garam penyangga, dan kekuatan ion. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron yang melibatkan baik transfer oksigen, hidrogen, maupun elektron. Oksidasi disebabkan oleh adanya oksigen dan reaksi yang dapat diinisiasi oleh pemanasan, cahaya, dan paparan logam yang menghasilkan radikal bebas organik seperti terbentuknya reaksi samping yang memutuskan rantai. Obat ibuprofen. Ibuprofen merupakan golongan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID yang memiliki waktu paru biologis yang pendek, yaitu lebih kurang 2 jam, sehingga perlu digunakan berulang kali dalam sehari. Salah satu fungsi dari obat ibuprofen tersebut adalah sebagai pengobatan nyeri dan antiinflamasi yang disebabkan beberapa kondisi, yaitu rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Aktif ibuprofen. Pada ibuprofen terdapat kandungan zat aktif yakni analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Analgetik adalah senyawa yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Antipiretik adalah senyawa yang dapat menurunkan demam atau suhu tubuh tinggi. Analgetik antipiretik merupakan suatu senyawa yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan demam karena berbagai hal. Antiinflamasi adalah golongan obat yang memiliki aktivitas menekankan atau mengurangi peradangan. Aktivitas ini dapat dicapai melalui berbagai cara, yaitu menghambat pembentukan mediator radang prostaglandin, penghambat migrasi sel-sel leukosit ke daerah radang, dan menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel tempat pembentukannya. Bentuk sediaan ibuprofen. Ibuprofen tersedia dalam bentuk sediaan yang pertama, sediaan tablet dosis 200 mg dan 400 mg. Dosis dewasa 200-400 mg 3 kali sehari. Yang kedua, sediaan suspensi, dosis 100 mg per 5 ml. Mekanisme degradasi. Dalam sediaan suspensi ibuprofen, faktor suhu penyimpanan sediaan berpengaruh terhadap kadar obat yang terkandung dalam sediaan. Penurunan kadar cukup signifikan pada penyimpanan suhu sejuk dan dingin, berbeda dengan penurunan kadar pada penyimpanan suhu kamar yang relatif lebih kecil. Perubahan secara fisik dan kimia dapat mempengaruhi stabilitas sediaan. Perubahan ini dapat dilihat secara organoleptis, homogenitas partikel, dan endapan. Suspensi ibuprofen penyimpanan suhu kamar secara fisik mulai terjadi pengendapan partikel, namun masih dapat terdispersi kembali saat penggocokan.
Adanya zat lain yang masuk dalam kemasan seperti udara menyebabkan terjadinya penurunan efektivitas ibuprofen sehingga kadar obat dalam sediaan mulai turun seiring berjalannya masa penyimpanan. Radiasi cahaya udara dan kelembapan merupakan faktor untuk menentukan kestabilan sediaan. Sediaan suspensi ibuprofen yang digunakan sebagai sampel penelitian ini menghasilkan reaksi penurunan kadar yang bervariasi pada setiap suhu. Pengaruh suhu penyimpanan ditunjukkan dengan adanya penurunan kadar sediaan. Penurunan kadar pada penyimpanan suhu kamar 25 hingga 27 derajat Celcius sebesar 5,2 sampai 26,49 mg. Pada penyimpanan suhu sejuk 8 hingga 15 derajat Celcius sebesar 28,77 sampai 59,09 mg. Dan pada penyimpanan suhu dingin 4 hingga 6 derajat Celcius, data penurunan kadar tersebut menunjukkan sediaan suspensi ibuprofen lebih stabil disimpan pada suhu kamar. Peningkatan dan penurunan suhu penyimpanan berpengaruh terhadap dekomposisi kimia suatu obat. Ibuprofen yang ketika mengendap, partikelnya menjadi padatan kristal yang sulit didispersikan kembali. Sediaan suspensi ibuprofen yang disimpan pada suhu dingin dapat mengalami pengendapan sehingga partikel obat sulit terdispersi kembali setelah pengocokan. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.